berkaitan dengan individual plan ini, yaitu Individualized Family Service Plan atau service program yang disingkat dengan IFSP ya. Nah, biasanya kalau individualized family service ini ditujukan biasanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang usianya masih kecil gitu ya. Jadi berkisar antara usia 0 sampai dengan 3 tahun. Ini akan saya jelaskan nanti berikutnya. Kemudian ada yang namanya individualized educational plan atau program. Karena ini namanya aja sudah educational, berarti memang konteksnya nanti berkaitan dengan layanan pendidikan. Nah, ini biasanya diberikan untuk siswa yang ada di usia sekolah, ya. Biasanya diberikan untuk usia-usia sekolah dasar hingga sekolah menengah. Dan untuk individual plan ini sendiri di Amerika itu sudah ada dasar hukumnya. Jadi memang sekolah-sekolah itu diwajibkan untuk memberikan layanan ini gitu ya. Nah, untuk IEP sendiri di Indonesia itu sebenarnya sudah mulai dipraktekkan. Jadi kita biasanya mengenalnya dengan istilah PPI, Program Pembelajaran Individual. Hanya saja memang kalau di Indonesia ini belum ada aturan yang mewajibkan gitu ya, bahwa setiap sekolah misalnya harus memberikan PPI ini kepada siswa dengan disabilitas gitu. Jadi belum ada aturan, jadi prakteknya mungkin, belum semasif yang ada di Amerika gitu. Nah, yang terakhir adalah Individualized Transition Plan atau ITP. Yang ini, materi yang ini kan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu gitu ya, jadi memang ini ditujukan untuk siswa yang akan melakukan transisi setelah lulus dari sekolah menengah gitu ya, dan menyiapkan untuk mandiri dan bekerja. Jadi apakah dia mau masuk perguruan tinggi atau misalnya mau bekerja atau seperti apa di masyarakat gitu. Nah, ketiga hal ini bisa jadi saling melengkapi satu sama lain gitu ya. Eee, Mulai dari yang konteks keluarga, kemudian pendidikan perencanaan pendidikan dan perencanaan untuk transisinya setelah sekolah menengah. Jadi ini adalah beberapa bentuk individual plan yang akan saya bahas hari ini hanya yang LSP dan IEP-nya. Jadi yang ITP-nya sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, gitu. Nah, dari ketiga program ini, ada persamaannya ya, bahwa ketiga-tiganya ini adalah semuanya merupakan program perencanaan, di mana untuk setiap individual plan itu selalu ada roadmap-nya, selalu ada step-step-nya gitu, ada panduan, langkah-langkahnya ya untuk individu berkebutuhan khusus. Jadi, semuanya itu ada langkah yang rinci apa yang akan dilakukan gitu. Kemudian dalam menyusun individual plan ini selalu melibatkan banyak pihak. Jadi nggak cuman GPK-nya saja misalnya atau orang tuanya saja gitu, tapi selalu ada pihak-pihak yang dilibatkan, bisa orang tua, guru, GPK atau misalnya ada dokter atau psikolog atau terapis ya, macam-macam gitu. Ya termasuk mungkin siswanya ketika ya, siswanya ketika memang dia ada di usia yang bisa dimintai, pertimbangan, oke. Nah kemudian, tiga-tiganya ini juga terdokumentasi, berarti ada dokumennya. Ya dalam artian seperti itu, jadi ada, dokumen yang dihasilkan berkaitan dengan perencanaan yang disusun. Nah kemudian, dokumentasinya ini dibuat secara berkesinambungan dengan pertemuan yang rutin antara berbagai pihak. Jadi dalam menyusun sebuah individual plan itu nggak bisa cuma sekali, ya harus ada waktu yang berkala, rutin, ya, baik dalam hal perencanaannya dan juga mungkin dalam hal evaluasinya. Dan itu harus rutin dilakukan supaya hasilnya itu optimal. Oke, itu beberapa persamaan. Nah, yang akan saya bahas dulu adalah Individualized Family Service Plan, karena mungkin biar ada bayangan, karena ITP kemarin udah gitu ya, jadi sebelum saya bahas IEP, apa sih itu, Individualized Family Service Plan? Apa bedanya dengan Individualized Education Plan? Oke, karena namanya adalah Individualized Family Service Plan, ya maka, eee, konteksnya di sini diberikan sebenarnya lebih kepada keluarganya ketimbang pada siswa disabilitasnya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam situasi-situasi tertentu, beberapa kondisi kebutuhan khusus itu bisa diantisipasi
atau resiko-resiko dari sebuah kondisi disabilitas itu bisa diminimalisir ya ketika diberikan, intervensi yang lebih awal. Ya, bukan konteksnya menyembuhkan ya, bukan bukan seperti itu, karena ini bukan penyakit gitu, tapi bisa diintervensi lebih awal. Eee, Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa intervensi dini itu membantu anak berkebutuhan khusus untuk mencapai potensi optimalnya. Jadi misalnya begini, misalnya, sebuah keluarga itu punya anak ketika lahir itu sudah terdeteksi kalau sebenarnya anaknya ini, tuli. Gitu. Jadi ketika misalnya dari awal, ya bahkan dari bayi sudah tahu kalau anaknya terdiagnosis tuli, itu jadi tidak perlu menunggu anaknya besar dulu, baru dikasih intervensi, misalnya baru dikasih terapi dan sebagainya. Tapi dari awal itu sudah dipersiapkan, sudah misalnya dibiasakan dengan bahasa isyarat misalnya, karena sama sekali tidak bisa mendengar gitu ya, atau misalnya sudah, kalaupun bisa sedikit-sedikit iya sayang. Bisa sedikit-sedikit itu, terapinya udah di awal, terapi bicara misalnya dibutuhkan, itu dari awal. Jadi sudah dikondisikan, dilatih kemudian bagaimana, dalam berkomunikasi, dengan kemampuannya tentu ya, sehingga nanti ketika dia masuk sekolah itu dia jadi sudah terbiasa. Nah kebanyakan yang terjadi itu kadang-kadang, itu nunggu gitu ya, sehingga, anak-anak tuli ini kan pola komunikasinya nggak berbeda ya dengan orang tipikal gitu, sehingga dia terus terlambat dalam kemampuan akademisnya gitu, sehingga dianggap sama dengan anak-anak dengan gangguan intelektual misalnya, padahal kan enggak gitu ya. Nah itu yang kemudian, bisa meminimalisir, jadi ada kondisi-kondisi yang memang bisa diantisipasi, dampak resikonya sejak awal kalau memang sudah diketahui. Jadi nggak perlu menunggu sampai anaknya dewasa gitu ya, intinya lebih cepat lebih baik. Nah, idealnya memang, perencanaan ini dilakukan di setting natural anak, karena ini usianya kan masih sangat dini ya dan, lingkungan yang paling sering dihabiskan adalah lingkungan bersama keluarganya. Jadi ya tadi saya bilang fokusnya adalah pada anggota keluarganya ya, orang tua berarti dalam hal ini, ya kan, di mana anggota keluarga itu diberikan dukungan pengetahuan, kemudian juga mungkin, dukungan finansial dan juga emosional gitu ya. Karena tidak semua orang tua itu paham itu apa yang harus dilakukan dengan anak, ketika misalnya memiliki anak dengan disabilitas. Jadi dukungan itu yang diperlukan. Sehingga nanti keluarganya itu bisa memberikan, dukungan dan juga stimulasi tumbuh kembang untuk pencapaian yang optimal bagi anak dengan disabilitasnya. Ya, jadi memang individualist family, plan ini, ya, service plan ini ditujukan untuk keluarga, fokusnya adalah untuk keluarga tadi, ya. Karena di usia ini kan juga anak belum bisa gitu ya, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana kemudian kita memberikan support untuk keluarga sehingga kemudian, keluarganya ini yang bisa memberikan dukungan, utama untuk anak dengan disabilitas. Jadi apa saja yang harus, mencakup dalam, AFSP ini, yang pertama adalah mengidentifikasi level perkembangannya ya, sudah sampai tahap mana gitu, dilihat milestone-nya ya, keterlambatannya di area yang mana. Kemudian membuat tujuan, apa yang mau dicapai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian layanan pendukung apa yang bisa diakses untuk mencapai tujuan tersebut. Ya, apakah ke ahli atau ke psikolog atau kemana gitu, atau ke pusat terapis dan sebagainya. Kemudian jadwalnya dibuat ya, kapan akan dilaksanakan, bagaimana sistem pelaksanaannya, dan, mengidentifikasi siapa yang akan menjadi koordinator dari pendukung layanannya. Oke, jadi ini, layanan yang diberikan oleh pemerintah mungkin konteksnya ya kalau di sini, untuk, orang-orang yang, akan, orang tua yang memiliki disabilitas. Dan ini idealnya dirapatkan atau didiskusikan setiap 6 bulan sekali. Nah, saya pernah, mendengar cerita dari salah seorang rekan, saya gitu yang melakukan, penelitian gitu kepada komunitas Down Syndrome di Indonesia gitu. Jadi komunitas ini kemudian membuat sebuah
program gitu ya. Jadi mereka misalnya di salah satu rumah sakit gitu, ketika ada keluarga yang kemudian, apa, ditengarai itu punya anak yang nanti ketika lahir itu adalah Down syndrome, jadi keluarganya ini, sudah langsung dipersiapkan. Mereka dikasih buklet gitu tentang bagaimana menangani anak-anak dengan Down syndrome gitu ya, kemudian diberikan penyuluhan ya semacam itulah. Jadi dipersiapkan untuk kemudian nanti, bagaimana menghadapi anak-anak itu bagian dari ya, semacam ini ya. Jadi kalau di kita memang belum ada aturan mengenai hal ini, jadi belum ada, jadi memang belum, diwajibkan. Tapi itu ya gambarannya FSP, konteksnya adalah keluarga. Nah, yang kedua adalah IEP, Individualized Educational Plan atau program. Ya dari judulnya tadi saya bilang educational, jadi memang perencanaan pendidikan. Jadi memang ditujukan untuk anak-anak dari usia sekolah, mulai dari 3 sampai ya sekitar 20-an tahun ya. Jadi tidak harus di sekolah dasar atau menengah ya, bahkan dari preschool itu sudah bisa diberikan IEP kalau memang dibutuhkan. Jadi memang fokusnya ini adalah kepada lembaga pendidikan atau layanan pendidikannya. Oke. Jadi konteksnya adalah bukan sekolah itu kemudian membuat, saya bikin program, nanti kalau ada anak saya sesuaikan gitu ya, saya kasih programnya bukan. Tapi ada anaknya dulu, baru dibuat IEP-nya ya, nanti disesuaikan dengan kebutuhan anaknya. Nah, perlu diingat bahwa, IEP ini karena konteksnya individual ya, meskipun ada 2 anak yang misalnya kondisi disabilitasnya itu serupa, tapi IEP-nya bisa jadi berbeda. Karena, eee, mencakup latar belakang yang bisa jadi beda gitu ya. Okelah misalnya usianya sama, jenis kelaminnya sama, tapi, ternyata mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda. Terus keunggulan masing-masing anak dan kelemahannya itu berbeda. Nah itu kemudian harus dibuat, 2 rancangan individual plan yang berbeda. Ya, jadi tidak boleh dipukul rata meskipun, kondisi disabilitasnya itu sama. Ya, jadi dan tidak juga semata-mata untuk mencapai tujuan pembelajaran umum. Jadi misalnya, masuk SD gitu ya, misalnya tujuan pembelajaran umumnya di SD kelas 1 itu adalah bisa menyebutkan angka dari bisa menghitung angka dari 0 sampai 100 misalnya gitu. Nah, si siswa disabilitasnya ini, ketika kita bikin IEP tidak kemudian harus bagaimana caranya supaya si X bisa menghitung sampai 100 enggak, tapi disesuaikan dengan, kebutuhannya. Jadi tidak memaksakan untuk harus mencapai tujuan pembelajaran umum, ya, dan ini harus terkait dengan hasil analisis kebutuhan, Nah, kalau kalian kemarin ingat kita ada tier 1, 2, 3 gitu ya. Kalau di tier 1 ada RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, maka di tier 2 dan 3 itu harus ada IEP-nya. Ya, ini udah wajib ain gitu. Nah, jadi sebenarnya IEP ini muncul dari kekhawatiran gitu ya. Dulu gitu, setelah ada program pendidikan untuk, layanan khusus untuk individu berkebutuhan khusus. Jadi muncul pertanyaan, kalau mereka sudah masuk di sistem pendidikan layanan khusus terus terus ya opo gitu, terus gimana gitu, kelanjutannya apa? Apakah cuman ya udah mereka belajar aja atau gimana gitu. Sehingga kemudian, ada seorang tokoh namanya Gallagher gitu ya, dia kemudian membuat semacam kontrak pendidikan khusus ya, jadi untuk siswa-siswanya itu, dia bikin semacam kontrak di mana di situ isinya adalah tujuan spesifik untuk masing-masing siswa, kemudian bagaimana partisipasi siswa dalam, berkaitan dengan tujuan tersebut dan caranya gimana untuk mencapai tujuan tersebut. Ini yang kemudian, dikembangkan menjadi IEP gitu ya. Dan kalau di Amerika sendiri itu sudah ditetapkan dalam aturan yaitu Education for All Handicapped Children Act di tahun 75 sehingga memang diwajibkan untuk, membuat IEP ya. Nah di Indonesia ya udah ada itu tadi PPI tapi memang belum ada aturan baku secara hukum yang mengatur, apakah setiap siswa di sekolah itu harus dibuatkan PPI-nya gitu ya. Sehingga memang, mmm
layanan ini belum terlalu masif di sekolah-sekolah, mungkin juga banyak guru-guru yang, eee, belum paham PPI itu seperti apa, tuh. Nah, 2 komponen yang akan kita pelajari yaitu bagaimana, pelaksanaan rapat atau pertemuan PPI dan nanti adalah pembuatan dokumen PPI. Ini adalah 2 hal yang akan menjadi tugas kalian, gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk rapat, jadi, PPI itu, atau IIP ini tidak ujuk-ujuk langsung bikin gitu. Jadi bukan tiba-tiba gurunya inisiatif, "Eh, saya tak bikinkan IIP-nya," gitu ya, enggak gitu juga. Tapi memang, sudah dilakukan analisis dulu ya, memang yang inisiasi adalah sekolah, oh bahwa anak ini memang masuk dalam, kondisi tertentu sehingga dia memang butuh IEP, gitu ya, sekalian nggak dia butuh PPI gitu ya. Sudah ada hasil asesmennya, jadi misalnya berdasarkan performanya di, selama beberapa waktu terakhir gitu ya, dinilai sudah ada hasil asesmennya. Kemudian, sekolah juga menyiapkan analisis terkait keunggulan dan kelemahan siswanya, misalnya unggul dalam bidang apa, tapi dia lemah kesulitannya dalam hal-hal apa saja. Nah ini, baru nanti kemudian, orang tua itu diinformasikan. Ini wajib ya harus, orang tuanya harus tahu kalau misalnya sekolah itu bikin, PPI ya. Sehingga ketika, sekolah itu akan menyusun PPI, orang tua harus dilibatkan, diundang ya, dan sekolah mengkomunikasikan apa yang harus disiapkan juga oleh orang tua. Misalnya apakah ada riwayat, hasil rekam medisnya misalnya, atau kalau misalnya pernah, terapi gitu ya, apakah ada hasil terapinya atau kalau perlu, terapisnya diajak sekalian gitu, boleh ya. Eee, atau misalnya apa, mereka punya psikolog khusus gitu, nah psikolognya juga dilibatkan dalam, kegiatan ini juga boleh gitu ya. Eee, jadi, orang tua juga dikomunikasikan apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun PPI ini. Dan ini, nanti apa namanya, oh ya, skip aja dulu. Ya, jadi, misalnya siswa udah mengikuti psikotes atau orang tua diberikan kuesioner kebutuhan atau kalau misalnya orang tua tidak punya, data gitu ya, misalnya sekolah yang berinisiasi kemudian memberikan kuesioner berkaitan dengan kebutuhan dan harapan, ya. Nah, ini nanti, dokumen-dokumen ini menjadi dasar dalam, pertemuan penyusunan PPI-nya. Oke, jadi PPI ini tidak bisa dirumuskan oleh satu orang ya, harus sebuah tim yang aktif dan, mengenal, siswa yang bersangkutan, ya. Jadi misalnya ada orang tua, ada guru sekolahnya, guru pelajarannya, ada GPK-nya gitu ya, ada pengelola sekolahnya, ya, ada juga psikolognya ya, psikolog sorry dan misalnya terapis gitu. Nah, jadi ini misalnya, IEP tim ya melibatkan orang tua, tentu orang tua wajib hukumnya untuk ikut gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya cuek bebek, ya udah, mau tidak mau sekolahnya harus yang ngambil inisiatif, tapi orang tuanya tetap harus, diberikan informasi, ya. Kemudian bisa juga orang lain, others with knowledge or special expertise about the child, ya, ya kayak tadi psikolog mungkin atau terapisnya atau dokter, ya bisa punya dokter pribadi misalnya, boleh. Ya, kemudian orang yang bisa menginterpretasikan hasil evaluasi, itu ya, misalnya ada hasil tes, ya ya semacam itu. Dan, GPK, ya. Nah, siswa itu juga bisa dilibatkan, selama memang siswanya itu sudah dalam usia yang dianggap bisa, apa ya, dilibatkan gitu ya. Kalau anak-anak prasekolah kan rasanya belum bisa ya, tapi kalau sekolah dasar yang kelas tinggi mungkin sudah bisa sedikit ditanyai, "Kamu maunya seperti apa dan bagaimana?" Gitu. Ya ya kemudian guru kelas, ya karena yang paling sering menghabiskan waktu bersama, kemudian perwakilan dari sekolah, ya mungkin siapa gitu, ya atau, agen lain yang, relevan. Jadi harus tim, ya tidak bisa, dibuat
maunya sendiri oleh gurunya misalnya atau oleh orang tuanya gitu, nggak bisa, harus melibatkan tim. Timnya tidak harus sebanyak ini sih memang gitu, tapi lebih banyak informasi lebih baik ya. Kalaupun nggak selengkap ini paling nggak mungkin ada orang tua, guru ya, guru mata pelajaran, atau mungkin ada guru olahraga misalnya, ya itulah. Pokoknya ada pihak-pihak yang dilibatkan. Jadi, misalnya dalam sebuah, pertemuan gitu ya, biasanya ada pembukaan ya nanti berkaitan dengan video yang kalian buat gitu ya. Jadi perkenalkan siapa saja yang akan terlibat dan menjelaskan tujuan dari pertemuannya ya. Misalnya mau membuat rancangan pembelajaran, individual untuk X di semester Y. Dia dipaparkan reviewnya, seperti saat ini, kondisinya seperti apa berdasarkan dari misalnya nilai rapot, atau ada hasil asesmen tertentu gitu. Ya, bisa diskusi setelahnya dengan, terkait dengan kebutuhan khususnya, kemudian diskusi terkait dengan pencapaian tujuan, dan, di akhir adalah penandatanganan dokumen PPI dan pembagian hasil dokumen PPI. Ya, dan penutup. Jadi harus ada dokumen yang dihasilkan ya, nggak bisa cuman omong-omong doang gitu, karena itu akan jadi guideline-nya nanti dalam menerapkan program PPI-nya. Oke, ini adalah beberapa, eee eee, mungkin kalian bertanya-tanya, siapa yang harus menginisiasi dari pihak sekolah gitu ya. Ya bukan kepala sekolahnya juga ya, bisa jadi mungkin guru kelasnya atau kalau ada GPK mungkin GPK-nya yang punya inisiasi untuk, dirasa butuh untuk mempersiapkan gitu ya, dan melibatkan, tim tadi gitu. Jadi ini adalah beberapa, referensi dalam apa aja sih yang harus tercakup dalam dokumen PPI ya, ada menurut Gargulio dan, ada menurut Kirk, Gallagher, dan Coleman. Ya sebenarnya secara umum sih sama ya, cuman Gargulio lebih sedikit lebih banyak aja gitu. Jadi yang pertama harus ada adalah kondisi saat ini ya, present level of academic functioning. Kayak apa sih kondisinya, ada masalah apa, kelemahannya itu kayak apa, keunggulannya di sebelah mana gitu ya. Kemudian, tujuan yang mau dicapai itu apa? Bisa itu jangka pendek, bisa jangka panjang, bisa juga tujuan umum atau tujuan khusus ya. Mungkin ini bisa jadi terkait juga dengan pembelajaran atau non akademik gitu. Kemudian ada layanan pendidikan apa yang disediakan, yang mungkin nanti harus diakses misalnya. Apakah harus melibatkan terapis atau ada layanan medis lainnya gitu ya. Kemudian, apakah nanti, siswa harus dilibatkan dalam program pendidikan umum? Karena bisa jadi, ada situasi tertentu misalnya siswanya ternyata sama sekali tidak bisa mengikuti pembelajaran reguler gitu, sehingga harus ada layanan khusus misalnya gitu. Nah, kalau ada layanan khusus, rencana layanan khusus apa yang akan diberikan gitu ya. Kemudian cara evaluasi ini ada di bukunya Gargulio ya kalau kamu mau baca. Kemudian cara evaluasinya nanti sebagai proses monitoring, apakah misalnya program ini terlaksana dengan baik atau tidak gitu ya, kalau kurang nanti terus harus bagaimana gitu. Ya kalau di Kirk, Gallagher, dan Coleman-nya ya sama ada PLOP ya, present level of performance sama aja ya, dengan poin satu. Kemudian ada layanan pendidikan khususnya kayak apa, dan tujuan umum dan tujuan khusus. Nanti saya kasih, contohnya. Oh, saya lupa. Nanti saya kasih, link YouTube yang bisa kalian lihat, berkaitan dengan, contoh dari, rapat, pertemuan PPI-nya gitu ya. Dan ini, saya kasih lihat contoh ininya ya, bentar, dokumen PPI-nya sebentar. PPI ini by the way tidak ada, bentuk bakunya gitu ya.
Jadi kalau nanti misalnya kalian terlibat di sekolah, kemudian mau bikin PPI, jadi terserah kalian bentuk dokumennya tuh kayak gimana. Yang penting konten-konten yang, penting itu ada gitu ya, mencakup itu, tapi bentuknya harus apa dulu nggak ada bentuk bakunya. Jadi, eee, bisa dibuat sekreatif mungkin, gitu. Jadi misalnya ini ada contoh kasus ya, namanya Joko usianya 9 tahun, laki-laki kelas 3 sekolah dasar. Jadi berdasarkan identifikasinya, jadi pernah diperiksa ternyata di usia 8 tahun itu Joko terdeteksi mengalami disleksia, karena dia sulit membedakan penulisan beberapa huruf, khususnya huruf D, B, dan P. Kemudian tulisannya kurang rapi, tidak menggunakan spasi ya, sehingga sering tidak terbaca dan susah dipahami. Hasil tes IQ-nya pakai WISC, eee, adalah 98. Nah, kemudian berdasarkan hasil, data dari gurunya saat ini, misalnya dari guru kelas gitu ya, hasil pelajarannya ini kelas 3 ya, berarti hasil tahun lalunya itu kurang memuaskan. Seluruh nilainya di bawah KKM. KKM itu apa ya, ketentuan upah minimal gitu ya, kecuali untuk PJOK. PJOK ini apa, pendidikan jasmani dan olahraga kali ya? Jadi kalau mengerjakan tugas cenderung lambat, banyak tugas yang tidak selesai, kemudian nggak pernah mencatat, kemudian perilakunya kurang adaptif, suka ngobrol, tidak menyelesaikan tugas ya, sering tidak membawa buku ke kelas dan sebagainya. Kemudian, ada juga laporan dari pembimbing ekstrakurikuler, ya, karena di sekolah dia ikut ekstrakurikuler drum band, ya, jadi dia selalu bersemangat untuk hadir ekskul. Nah, ini keunggulan, sepertinya ini masuk dalam keunggulan. Jadi dia, excited kalau ikut drum band ya, ikut hadir ekskul dan mampu bergaul dengan teman-temannya. Dia juga bisa main alat musik tamborin. Dari orang tuanya, ya, Joko kurang tertarik untuk mengulang pelajaran, tapi dia cepat menghafal, ya, misalnya lagu atau ayat Al-Quran yang diperdengarkan. Oke, dari data-data ini kemudian, ya adanya ini ya, contoh aja ini by the way. Kita buat PPI-nya. Oke, jadi deskripsi kemampuan anaknya diceritakan dulu. Identitasnya apa ya? Oh iya, PPI ini sifatnya, rahasia, ya dalam artian hanya orang-orang yang berkepentingan saja yang, bisa tahu isinya. Kalau di luar itu maka harus seizin dari pihak-pihak yang terkait, terutama orang tua ya, gitu. Oke, ini identitasnya, kemudian hasil evaluasi belajar sebelumnya dicantumkan, kemudian hasil asesmen lainnya, masukkan kalau ada tadi ada skor IQ, ada kemampuan menghafalnya gitu ya, kemudian aktif dalam ekstrakurikuler. Kemudian kekuatan atau keunggulan, ya, unggul dalam menghafal, lebih tertarik dengan aktivitas verbal lisan daripada yang menggunakan verbal tulisan, karena tadi dia lebih jago menghafal daripada menulis, ya. Oke, kemudian ini adalah rencana PPI-nya. Namanya tadi apa, nah ini untuk kapan, ya, untuk periode semester 1, misalnya tahun ajaran 2018-2019. Eee Untuk akademiknya, jadi ini kita kalau bikin berarti harus cek target pembelajaran umumnya itu apa, gitu ya. Karena kan harus tahu, patokannya itu sampai mana, gitu. Target pembelajaran di sekolahnya itu kayak apa. Jadi tujuannya misalnya di akhir masa evaluasi semester 1 nanti di kelas 3 Joko bisa memenuhi minimal KKM untuk semua pelajaran dan minimal 2 pelajaran nilainya di atas KKM. Di akhir masa evaluasinya, mampu menggunakan huruf kecil dan spasi dalam tulisan dengan akurasi minimal 80%. Ya, ini berdasarkan dari apa, asesmen yang sudah dilakukan, ya. Nah, apa bentuk layanan khususnya gitu? Oh, ternyata dia masuk siswa yang mendapatkan pelayanan di tier 2. Berarti ada program pembelajaran khususnya sama gurunya. Oke. Nah, ini jadi, tetap di kelas tapi sebulan sekali diadakan
peer coaching, di mana semua siswa akan dipasangkan untuk saling memeriksa tulisan satu sama lain. Oke, Joko akan dipasangkan dengan temannya yang bisa menulis baik dan bisa nanti ngasih feedback. Oke. Kemudian meningkatkan kemandirian dalam menulis, ya. Jadi ada pengayaan terkait dengan keterampilan menulisnya di luar jam pelajaran bersama dengan guru kelas. Oke, untuk meningkatkan kemandirian dan juga self awareness-nya. Kemudian, punya buku catatan yang akan diperiksa oleh guru dan orang tua. Ya, karena tadi dibilang Joko tidak pernah mencatat gitu. Kemudian bisa mengikuti evaluasi dalam bentuk tes lisan karena dia kelemahannya dalam menulis ya dan keunggulannya dalam lisan sehingga bisa disarankan untuk proses asesmennya itu secara lisan. Kalaupun nggak boleh berarti perpanjangan waktu dalam penyelesaian tes tertulis ya. Nah, nanti evaluasinya adalah seperti apa? Ya, jadi disimpan sebagai portofolio jadi bisa nanti dibandingkan. Kemudian Oke, targetnya minimal kriteria cukup untuk penilaian rubrik menulis dan minimal baik untuk bercerita. Nah, itu di akademik, kemudian non-akademik. Kalau non-akademik ini bisa melihat dari milestone perkembangan terkait dengan perkembangan sosio-emosi, kognitif, dan juga fisik biologis. Oke, jadi di sini tujuan non-akademiknya lebih disiplin, ya. Jadi meningkat dibandingkan dengan baseline-nya tadi. Kemudian dikurangi aktivitas mengobrolnya. Oke. Layanan khususnya adalah buku tugas, kemudian duduk di dekat guru, ya, dan menambahkan cara mengajar terkait dengan diskusi dan memberikan Joko kesempatan untuk memberikan pendapat. Oke, evaluasinya guru membuat rating scale, ya, nanti dilaporkan di rapot akhir semesternya. Jadi itu kurang lebih contohnya, tapi ini kembali lagi ya, nanti kasusnya seperti apa tentu, mungkin bisa lebih sederhana dari ini atau malah lebih rumit lagi bikinnya, tergantung gitu. Yang penting adalah, jelas dan spesifik, apa yang mau dibuat nanti dalam PPI-nya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau bertanya nggak? Oke, Andini silahkan. Baik, apakah suara saya terdengar, Bu, ya? Iya, kedengeran. Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya. Ini berarti kami harus melakukan diskusi dengan guru sekolah, Bu? Iya. Iya, baik, Bu. Terima kasih. Jadi kan dari awal kan saya sudah minta kalian datang ke sekolah kan, berarti nanti dengan tujuan untuk membangun repo sebenarnya. Jadi lebih enak nanti menggali datanya. Jadi di sekolah nanti yang kalian pilih itu kalian harus menentukan target, maksudnya target siswanya dijadikan sebagai responden. Jadi kan misalnya di sekolah itu ada beberapa siswa berkebutuhan khusus, kalian bisa pilih salah satu dari mereka aja. Kemudian berarti kan harus tahu kebutuhannya itu ya dari siapa? Dari gurunya. Ditanya gitu, kalau misalnya orang tuanya tidak memungkinkan, enggak apa-apa, jadi ditampilkan dari data-data yang ada, seadanya ajalah gitu ya, lebih banyak data tapi lebih bagus. Misalnya melibatkan nggak cuman guru pelajarannya, tapi kalau ada guru GPK-nya, GPK-nya juga ditanyakan. Kalau siswanya misalnya bisa diwawancara, nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak masalah, ya. Jadi tanya. Jadi, lebih banyak data yang kalian miliki akan lebih komprehensif nanti dalam menyusun PPI-nya, gitu. Semakin sedikit nanti sekalian semakin susah, gitu. Kemudian, sebentar. Kemudian, ini kan, adalah tugas UAS kan, jadi sebenarnya pertemuan ke berapa sih kita nih? Sampai lupa loh. Kita pertemuan ke berapa sih nih? 14, Bu. Masih ada 14, 14 ya?
Bukan 13 ya? Hah? Saya cek dulu. Nah, nantilah saya cek. Ya itulah. Jadi, oh ya, untuk videonya itu kalian bikin role play saja gitu ya. Rapat dalam penyusunan IEP-nya karena kalian anggotanya banyak, jadi kan bisanya ada yang jadi orang tua, ada yang jadi nanti saya kasih, link contohnya gitu ya. Ada yang jadi GPK-nya misalnya, ada yang jadi gurunya, atau jadi siapanya, mau jadi siswanya juga boleh gitu ya. Terserahlah gitu, pokoknya nanti, jadi ada 2 dokumen ya yang harus kalian buat, tapi video itu tentu baru bisa dibikin kalau kalian sudah dapat data paling enggak siapa yang akan dijadikan responden, yang akan dibuat IEP-nya, ya. Nah, dalam proses ini karena waktunya masih panjang gitu ya, saya buka kesempatan untuk berdiskusi juga dengan saya gitu ya, boleh. Saya sangat terbuka asal janjian dulu gitu ya, nanti ketemu aja di ruang dosen mungkin gitu ya, tapi saya dihubungi dulu, "Ya Bu, kita mau konsul untuk penyusunan PPI-nya, boleh?" Ya, silahkan gitu. Sebentar, mmm, ini tanggal ya, paling ngerjain ini paling sekitar 2 sampai 3 mingguan lah ya, bentar, ini PPI iya, ini masih pertemuan 13 ini. Ya, jadi 2 minggu ke depan, kalian boleh konsul dengan saya, gitu. Mungkin deadline-nya masih 3 minggu lagi kayaknya. Saya buat 3 minggu deh, biar kalian bisa, menggali datanya banyak-banyak, gitu. Format, tugas dan sebagainya nanti akan saya share di Google Classroom. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi ada bayangan ya PPI itu seperti apa, jadi kalian harus punya data tentang oke, Andini silahkan. Ya baik Bu, saya izin memastikan, Mhm, ini berarti jenis disabilitasnya itu bebas? terserah, Oh ya bebas. bebas. Oh ya baik Bu, Mhm terima kasih. mhm, iya. Karena akan susah kalau saya menentukan secara spesifik gitu ya, kan belum tentu ada di sekolahnya gitu, jadi bebas. Usianya berapa juga bebas. Mau mulai dari usia preschool, mau dari anak SD, eee, tapi jangan perguruan tinggi ya, nggak cocok jadinya. Kalau perguruan tinggi cocoknya adalah transition plan soalnya, tuh. Iya boleh kalau udah tapi kalau IEP karena konteksnya pendidikan berarti yang ada di, sekolah, dasar dan menengah ya, ya mulai dari preschool sih bolehlah gitu, nggak harus ini. Preschool, sekolah dasar atau sekolah menengah SMP gitu ya, atau SMA di awal-awal jangan kelas 3 ya, nggak guna nanti, nggak cocok, cocoknya ITP nanti jadinya. Nah itu, silahkan bebas gitu ya. Eee, tadi saya ngomong oh ya, jadi intinya IEP pokoknya intinya adalah kalian harus tahu asesmennya terkait kondisinya, saat ini ya. Jadi asesmen itu bisa dilakukan mungkin, semester lalu atau beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian, apa, kelemahan dan keunggulan siswanya gitu ya, seperti apa. Kalau bisa jangan dari satu sumber gitu kan. Terus ya, berarti nggak cuma dalam konteks akademis ya, tapi juga non akademis juga. Kalian harus, membuat, seperti itu gitu. Apalagi ya, dan ya nanti baru kalian bisa rencanakan tujuannya nanti mau untuk pengembangan apa, itu apa yang mau ditingkatkan dari hasil asesmen tersebut, gitu. Siapa tahu nanti hasil kalian itu ternyata bagus dan sekolahnya minta gitu kan, bisa tuh gitu. Atau ya nanti mungkin bisa jadi landasan kalian untuk bikin ini misalnya nanti kalau PKM misalnya, itu boleh banget ya. Jadi ini sebagai bentuk belajarnya aja. Udah ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ya pokoknya saya terbuka ya 2 minggu ini kalau kalian mau diskusi, bertanya silahkan menghubungi saya, bisa by line, bisa by email
ya, untuk ketemu gitu. Karena saya nggak selalu ada di ruang dosen, gitu ya. Oke, nanti absennya, sudah saya screen cap lagi deh. Nanti saya isi di, absen kalian. Oke, terima kasih atas kehadiran kalian pagi ini. Sekali lagi saya minta maaf karena tidak bisa langsung hadir di kelas. Mudah-mudahan nanti proses pengambilan datanya lancar, kalian juga dapat nilai terbaik gitu ya, karena ini pertemuan terakhir kita di kelas, saya minta maaf kalau ada kekurangan. Jadi UAS kalian kan ini jadi nilai UAS ya. Ya pokoknya kalau ada kendala apapun saya dikabari, oke? Ya, saya akhiri perkuliahan pagi ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bella. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama.